Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlil wala hadiyalahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas perkenan Allah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian pekanan. Dan ini spesial ya, spesial Merdeka Indonesia 77 tahun. Dan kalau nggak salah tuh namanya kalau sekarang itu ya, ada istilah Yaumul Istiqlal ya. Kemudian juga pada acara kali ini kita ada yang spesial juga. Kita pada akhir acara nanti ada acara silaturahmi, jadi acara tanya jawab kita bukan ditunda, tapi bisa disampaikan lewat chat. Nanti kita bahas pada kesempatan yang lain atau pada WA grup kita. Nah, susunan acara kita kali ini adalah sebagaimana biasa, tentu pembukaan, kemudian ada tilawah oleh Bapak, sebentar, kok tadi jadi beda, sebentar, oke. Oleh Bapak Taufik Maulana, dan juga diterjemahkan oleh Bapak Iwan Bahtera. Selanjutnya adalah prakata dari pengurus BMI, dalam hal ini akan diwakili oleh Ustadz Budi Wibowo, serta tentu kajian kita pekan ini dari Ustadz Dindin Abu Ukasyah, dan kita melanjutkan kembali kajian At-Tibyan. Untuk acara selanjutnya kami persilakan Bapak Taufik Maulana untuk membacakan surat Al-Lail. Silakan, tafadhol. Baik, terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Demi siang apabila terang benderang. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh, usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Sudah salam dulu. Pak Iwan salam. Ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taufik dan Bapak Iwan. Semoga Allah berikan pahala atas bacaan dan juga buat kita semua yang mendengarkannya. Selanjutnya adalah sambutan dari pengurus PMI. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Ustadz Budi Wibowo. Silakan Bapak Budi. Terima kasih Pak Rendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ustadz Dindin dan Ustadz Syam yang kami hormati dan asatidz lain yang hadir. Pada kesempatan ini saya mencoba membuka dengan pembukaan, ya. Siapa tahu ada yang lupa, saya ingatkan lagi karena dulu kami menghafalkan ini nih, zaman saya, zaman now tidak tahu ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
dan seterusnya sampai selesai. Insya Allah sih yang dari hadir di sini nih sudah nggak ada yang hafal lagi kelihatannya ya. Ya, saya juga nggak hafal lagi. Dulu hafal, ya dulu sampai SMA masih hafal. Nah, sekarang hal-hal seperti ini kelihatannya sudah dilupakan gitu ya. Tapi rasanya kita perlu ingat lagi gitu ya, supaya kita sadar juga bahwa sebagai umat Islam gitu ya, pembukaan ini membawa-bawa nama Tuhan kita, yaitu berdasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu juga menjadi beban atau amanah buat kita sebenarnya, bahwa kita ini merdeka membawa-bawa nama Allah. Jadi negara ini mestinya kita cintai, gitu ya, bukan dimusuhi. Dan kita sebagai umat Islam mestinya menjadi contoh, ya, terutama sekarang ini yang diperlukan akhlak, ya, akhlak yang mulia, sehingga orang-orang lain pada tahu, oh beginilah Islam, dan mestinya ini sejalan dengan apa yang dulu para pahlawan kita telah perjuangkan, gitu ya. Jangan dimusuhi negara ini, gitu ya. Jangan dimusuhi sehingga kita menjadi asing di negara kita sendiri. Jadi negara ini menjadi amanah buat kita untuk dijadikan baik, gitu ya. Dan kita yakin kebaikan itu dari Islam, gitu kira-kira gitu, ya. Dari Islam kebaikan itu, dan kita yakini itu, dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Bapak-bapak, meskipun di background ini ada tulisan 77 gitu ya, ini tidak ada kaitannya dengan Esteller ya, jadi ini murni ini ulang tahun Indonesia, ya nggak ada kaitannya dengan Esteller. Pada malam ini pengajian kita terkait dengan adab, ya, saya coba baca dari ulama, ya. Wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa abbara ba'duhum anhu bi annahul akhdhu bimakarimil akhlaq. Nanti kalau saya salah biar Ustadz Indin yang benarkan, ya. Ini dari ulama kita Ibnu Hajar dalam bukunya Fathul Bari. Al-adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi ini yang diperlukan negara ini sekarang ini, dan alhamdulillah hari ini kita juga belajar adab, gitu ya. Dan semestinya lah kalau kita belajar mengenai sesuatu, adab yang didahulukan. Banyak sekali, terutama, dan ini juga dibahas di At-Tibyan juga bukunya, di buku di kitab At-Tibyan juga sering dinukil di dalamnya beberapa yang dikatakan oleh ulama-ulama yang dahulu, ya. Ibnu Mubarak misalkan berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Ibnu Sirin berkata, mereka para ulama-ulama dahulu mempelajari petunjuk atau adab sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Berkata juga Ibnu Mubarak, Al-Husain berkata pada Ibnu Mubarak, kami lebih butuh dengan mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Salah satu kunci dari seorang pelajar itu mendapatkan ilmu dan keberkahan ilmu adalah kalau dia tahu adabnya. Ya, jadi kalau misalkan ada yang belajar, kok nggak cepat, kok susah ya menguasai ilmu itu, coba dievaluasi apakah adab-adabnya sudah dipraktekkan atau belum. Nah, insya Allah nanti Ustadz Dindin akan menyampaikan adab-adab itu, sehingga nanti insya Allah kalau kita mempelajari Al-Quran, bisa lebih gampang masuknya, gitu ya, gampang kita cerna. Kemudian yang ketiga, seperti tadi sudah disampaikan oleh siapa ya, Ustadz Syam kelihatannya ya, dan Pak Rendra tadi, nanti akan ada pembicaraan mengenai
silat nas. Ini kayak senegara saja ya, silaturahmi nasional ya. Nah, kalau bahasa gaulnya ya kopdar lah, kira-kira begitu. Jadi selama ini kita tuh berjauhan secara tempat gitu ya, nggak pernah ketemu muka gitu ya. Ketemu Ustadz Syam mungkin sudah puluhan kali, tapi lewat internet ini ya, kira-kira ya, virtual. Nah, nanti insya Allah kalau kita bisa ketemu gitu ya, tatap muka, bisa lebih mempererat silaturahmi ya, dan ada keberkahan di sana insya Allah. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf karena itu dari saya, dan kalau ada yang benar insya Allah dari Allah Ta'ala. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya acara inti dari pertemuan kajian kita malam ini, yaitu kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran oleh Ustadz Dindin Abu Ukasyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak sehat? Alhamdulillah. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin. Dan juga bisa membagikan ilmu kepada kita semua. Amin. Amin. Ini Ustadz saya bacakan sedikit pengarang Imam Nawawi biar kita nggak lupa. Soalnya udah lama nggak ketemu Ustadz Dindin nih. Jadi mungkin sudah agak lupa kitab At-Tibyan ini siapa yang pengarangnya. Ya. Itu dikarang oleh Imam Nawawi dengan gelar Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimaski. Berarti dia orang Syam ya, orang di Damaskus. Ya. Kemudian beliau wafat di tahun 676 Hijriah, jadi abad ke-7. Jadi kita ini sekarang sudah terpisah jarak hampir 900 tahun ya. 900 tahun. 1400 ya atau 800 tahun. Luar biasa. Silakan Ustadz, waktu dan tempat kami haturkan sampai nanti pukul berapa tadi ya? Sampai beda. Jam 20.30 ya Pak? Sampai 21.10 Ustadz. Oh, nanti 21.10 kita ada acara urun rembuk ini. Masya Allah. Silakan, tafadhol. Baik. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ya, jamaah berkah mulia Indonesia dimanapun berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, memanjatkan segala bentuk syukur kita kepadanya atas limpahan nikmat dan curahan karunia yang sampai dengan malam hari ini. Allah Rabbuna Jalla wa Ala tak henti-hentinya melimpah curahkan begitu banyak nikmat serta karunia, sehingga dengan nikmat yang terhitung dan terbilang jumlahnya tersebut, dengan izinnya di malam hari ini kita dipertemukan walaupun via virtual ya, di kajian malam Senin di pekan yang kedua, itu terkait dengan pembahasan adab. Ya, sebetulnya tadi apa yang disampaikan oleh guru kita ya, pengurus BMI, ya, Masya Allah tadi sudah menyampaikan mukadimah terkait dengan adab, sebetulnya sudah mewakili dan sudah lebih dari cukup ya, Masya Allah. Ya, ini saya sedikit menambahkan saja mungkin ya, menambahkan saja dari apa yang tadi disampaikan oleh beliau, dan itu luar biasa benar sekali ya.
apa yang beliau sampaikan terkait dengan urgensi adab. Urgensi adab. Karena memang itulah yang menjadi basic ya. Itulah yang menjadi basic sebagaimana tadi disampaikan betul asar dari Al-Imam Ibnu Mubarak rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Ya. Beliau wafat pada tahun 191 Hijriah. Beliau mengatakan apa yang tadi disampaikan bahwasannya beliau belajar dan menuntut adab terlebih dahulu sampai 30 tahun. Nah, gitu ya. 20 tahun kemudian sisanya baru beliau berenang dan menyelam di samudra ilmu gitu ya. Jadi menjadi pijakannya itu adalah adabnya. Dan itu adalah hal yang mungkin dilalaikan dan dilupakan oleh khususnya para penuntut ilmu sekarang ya. Dikarenakan mungkin ketergesa-gesaan gitu ya, ingin cepat bisa, ingin belajar dan seterusnya, sehingga banyaklah orang yang pintar, banyak orang yang pandai, namun walhasil apa yang terjadi ya akhlak dan adabnya tidak terkuasai sehingga ilmunya waliyadzubillah mungkin bisa menjadi bahkan menjadi wasilah ia berbuat keburukan, berbuat jahat ya, dengan kata lain tidak barokah. Kalau bicara masalah adab kan terlalu lebar ya, tentu bahasannya sangat luas, panjang kali lebar gitu ya, sangat luas kalau masalah pembahasan adab. Baik, kita kerucutkan pembahasan kita dan segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insyaallah malam hari ini adalah merupakan pembahasan terakhir dari At-Tibyan ya. Nah, kita akan sprint ya di akhir pembahasan nih, mudah-mudahan tidak mengurangi daripada muatan ilmu yang akan kita bahas. Dan tentunya sebelum kita bahas, kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala taufiq agar ia menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang dengannya lahir ketundukan, yang dengannya lahir khusyuk dan amal ketaatan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Dan semoga Allah Rabbuna Jalla wa'ala menjaga serta melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan juga tentunya semoga Allah Rabbuna Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita taufik agar kita mampu dan bisa dalam mengamalkan segala bentuk konsekuensi dari ilmu yang kita telah dapatkan. Para hadirin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, wal hadirin wal hadirat, ya mohon maaf ada ibu-ibu juga, hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Poin pembahasan kita ada di bab yang ke-8 dari kitab At-Tibyan yang ada di depan Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan bahas bab ke-8 dan ke-9, adapun bab ke-10-nya itu kan hanya referensi saja, tinggal nanti dibaca ya. Kita akan bahas 2 bab insyaallah, semoga Allah mudahkan. Bab yang ke-8 yang kita bahas adalah ayat dan surah yang dibaca pada waktu dan keadaan tertentu. Ayat dan surah yang dibaca dalam kondisi waktu dan keadaan tertentu. Secara umum kata beliau bahwasannya pembahasan tentang bab ini sangatlah luas. Pembahasan terkait masalahnya sangatlah luas. Ya, sangat luas pembahasannya. Namun karena At-Tibyan ini termasuk kitab beliau yang tipis ya, boleh dibilang salah satu kitab beliau yang termasuk di antara kitab-kitab beliau yang tipis ya, yang paling tipis, At-Tibyan. Jadi pembahasannya tidak dibikin secara komprehensif, tapi hanya sebagian saja, khususnya di bab yang ke-8 ini. Secara umum kata beliau, disunahkan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim di waktu-waktu yang mulia, semisal di bulan Ramadan, ya, semisal di 10 terakhir pada bulan Ramadan itu sendiri, kemudian di malam-malam ganjil khususnya, di malam-malam ganjil dari bulan Ramadan itu ya. Jadi di waktu-waktu yang mulia, di waktu-waktu yang di sana ada keutamaan tersendiri, maka ditekankan untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya dalam rangka membacanya gitu ya. Dalam rangka membacanya. Ya sekali lagi secara umum, secara global, secara garis besar, maka dalam kondisi waktu yang mulia kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Semisal di bulan Ramadan gitu ya. Semisal di 10 hari terakhirnya lebih khusus lagi. Di malam-malam ganjilnya lebih khusus lagi gitu ya. Kemudian yang kedua kata beliau pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang pernah kita lewati kemarin ya. Di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang mulia. Kemudian di hari Arafah, di hari Jumat ya.
Dan juga setelah sholat subuh dan sholat malam. Termasuk di antara hal yang mungkin boleh dibilang sudah sangat jarang, ya, di mana kaum salaf terdahulu mereka banyak menghabiskan waktu malam mereka dengan berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'an. Sebutlah di sana ada sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warḍahu, yang kita ketahui beliau wafatnya dalam kondisi sedang membaca Al-Qur'an di waktu malam selepas sholat malam. Jadi adalah merupakan kebiasaan kaum salafus saleh terdahulu, ya, para pendahulu kita yang soleh, para pendahulu kita yang kita jadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam hidup kita. Mereka menghabiskan malam-malam mereka dengan tilawah Al-Quran. Yang itu yang mungkin harus kita hidupkan di setiap malam-malam kita di rumah tangga kita, ya. Kita hidupkan malam-malam kita dengan tilawah Al-Quranul Karim. Baik, itu secara umum, ya, kata beliau. Dan beliau pun menambahkan di sana hendaklah pula, ya, kaum muslimin di sini, ini pendapat beliau, ya, senantiasa menjaga membaca surah Yasin, surah Al-Waqiah, surah Al-Mulk, ya, namun dalam tidak mengkhususkan waktu tersendiri. Itu secara umum saja, ya, tidak mengkhususkan waktu tersendiri, ya, tidak mengkhususkan waktu tersendiri. Jadi intinya sering-seringlah berinteraksi, sering-seringlah membaca tilawah Al-Quran, gitu ya. Sering menghatamkan, kalau kaum salaf terdahulu mereka punya agenda khusus, ya, dalam sepekan mereka harus khatam, ya, dalam 3 hari mereka harus khatam, gitu ya. Dan sebagian ulama mengatakan makruh kalau khatam kurang dari 3 hari, ya, karena nanti akan mengurangi kadar tadaburnya, gitu ya. Nah, itu yang harus diagendakan, ya, bagi kita semuanya nih, bagi kita semua, bagi saya dan bagi kita semuanya. Kita punya agenda harus target, ya, target dalam kita menghatamkan Al-Quran, ya. Kalau kita sudah sibuk dengan Al-Quran, maka tidak ada waktu lain untuk beraktivitas yang tersia-sia, terbuang-buang, gitu ya. Nah, bukankah waktu ini adalah termasuk di antara nikmat Allah yang Allahu Rabbuna Jalla wa'ala akan mintakan pertanggungjawaban, kan, gitu ya. Waktu ini termasuk di antara nikmat Allah yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Untuk apa waktu kita, umur kita habiskan, gitu ya. Dan kecenderungannya banyak manusia yang tertipu sebagaimana sabda Nabi SAW yang sudah kita hafal hadisnya, ya. Ni'matani maghbunun fi makatsirin minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang kecenderungan manusia tertipu, terlena, yaitu apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang, punya waktu kosong, punya waktu senggang, namun ya dihabiskan untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Nah, kita rubah nih hal-hal seperti itu. Ya, kita sibukkan diri dengan tilawah Al-Quran, kita sibukkan dengan belajar, kita sibukkan dengan ibadah, dengan hal-hal yang positif. Khususnya, ya, bahasan kita adalah terkait dengan tilawah Al-Quran. Karena kita sama-sama mengimani apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengiringi segala bentuk perbuatan amal buruk kita dengan amal soleh. Niscaya amal soleh tersebut pahalanya akan menggugurkan dari dosa-dosa dari perbuatan kita. Sementara kita tahu dosa kita, waduh, kalau kita berkaca dengan diri kita akan mengeri, ya, akan ngeri sendiri, ya, karena begitu banyak dosa kita. Dan dosa itu bisa dihapuskan dengan amal soleh yang kita kerjakan. Dan amal soleh yang utama satu di antaranya adalah tilawah Al-Quran, sebagaimana di Muqaddimah sudah kita bahas terlebih dahulu dulu, ya. Jadi biasakan, rutinkan dengan tilawah Al-Quran. Dan ketika amal soleh itu kita jaga, kita rutinkan, kita dawamkan, kita istiqomahkan, maka yakinlah, percayalah, amal soleh tersebut akan menggiring kita untuk mengerjakan amal-amal soleh yang selanjutnya, gitu ya. Kalau dalam bahasa saya sering sampaikan, amal soleh dan amal maksiat itu punya saudara kandung, gitu ya. Seperti mata rantai yang bertautan satu dengan yang lainnya. Ketika satu amal soleh dikerjakan secara istiqomah, maka amal soleh tersebut akan menggiring dan mengarahkan kita untuk mengerjakan amal soleh yang berikutnya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang seterusnya. Pun demikian dengan kemaksiatan. Kemaksiatan pun punya saudara kandung yang bertautan satu dengan yang lainnya, seperti mata rantai. Ketika kemaksiatan kita lakukan, waliyadzubillah, ketika seseorang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat dan dia tidak segera bertaubat kepada Allah,
atas kemaksiatan yang dia lakukan, maka yakinlah kemaksiatan yang dia lakukan tersebut akan mengantarkan dia untuk melakukan maksiat yang berikutnya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Sehingga masuklah dia dalam zona kemaksiatan, lembah hitam kemaksiatan. Kalau sudah seperti itu akan berdampak kepada buruknya, pekatnya, hitamnya, dan matinya hati. Kalau sudah seperti itu, maka Allah sebutkan seperti batu, yang batu itu pasti tidak akan menyerap air gitu ya. Tidak akan menyerap air. Air yang dimaksud adalah ilmu, air yang dimaksud adalah nasihat, air yang dimaksud adalah ibrah dan pelajaran gitu ya. Kalau sudah seperti batu keras, maka ia tidak akan mampu bisa menyerap ilmu, menyerap pelajaran, menyerap ibrah ya, dan nasihat dan seterusnya. Semoga Allah menjaga kita dari hal tersebut ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian secara khusus lagi beliau menyebutkan surah-surah yang dibaca pada waktu-waktu tertentu. Kalau tadi kan membaca Al-Quran secara umum. Sekarang surah-surah yang dibaca secara khusus pada waktu-waktu tertentu. Pada sholat subuh di hari Jumat, setelah bacaan surah Al-Fatihah, maka pada waktu itu disunahkan dan dianjurkan untuk membaca surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, gitu ya. Hingga akhir, tidak sepenggalan atau tidak sebagian, sampai akhir. Dan di rakaat keduanya membaca surah Al-Insan. Jadi di sholat subuh itu dianjurkan untuk membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama ya, dan surah Al-Insan di rakaat yang keduanya. Kemudian kata beliau lebih ditegaskan lagi, hendaklah tidak membaca sepenggalannya aja atau beberapa ayat, tapi dibaca secara umum, secara keseluruhan gitu ya. Dibacanya dengan total, dengan lengkap. Kemudian juga kata beliau disunahkan ketika sholat Jumat, di rakaat pertama membaca surah Al-Jumu'ah sampai selesai dari awal, rakaat keduanya membaca surah ya Al-Ghasyiyah. Ya, dan di riwayat yang lain disebutkan ya disunahkan juga membaca surah apa? Al-A'la ya. Dan di rakaat keduanya membaca surah Al-Ghasyiyah. Pada sholat Id di rakaat pertamanya membaca surah Qaf, rakaat keduanya membaca surah Al-Qamar sampai selesai semuanya. Dan diperbolehkan pula membaca surah Al-A'la di rakaat pertama, di rakaat keduanya membaca surah Al-Ghasyiyah, gitu ya. Dan secara keseluruhan dibacanya, tidak hanya beberapa ayat saja. Kemudian itu dalam ibadah sholat. Kalau dalam sholat wajib ya, kalau ini dalam sholat sunnah, surah yang dibaca pada sholat sunnah. Ketika 2 rakaat sholat sunnah fajar, sholat qabliyah subuh ya. Apa yang dibaca setelah Al-Fatihah? Maka dianjurkan membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama. Di rakaat keduanya membaca surah Al-Ikhlas. Rakaat keduanya membaca surah Al-Ikhlas. Dibolehkan juga kata beliau, dia membaca Al-Baqarah ayat 136 ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya. Ya. Dan di rakaat keduanya membaca surah Ali Imran ayat ke-64 ya. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana dan seterusnya. Ya, itu di surah di rakaat di 2 rakaat dari salat sunnah qabliyah subuh. Jadi itu pilihannya ya, pilihannya. Bisa surah Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun rakaat pertama, atau surah Al-Ikhlas rakaat keduanya. Atau kalau kita mau sedikit berbeda, bisa di rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah ayat 136, rakaat keduanya membaca surah Al-Imran di ayat yang ke-64. Ketika melaksanakan sholat sunnah ba'diyah maghrib, pada rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, di rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas, sama ya dengan tadi qabliyah subuh ya. Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Dianjurkan pula membaca kedua surah tersebut ketika melaksanakan 2 rakaat sholat tawaf dan 2 rakaat sholat istikharah. Ya, itu 2 surah yang dianjurkan dibaca di sholat sunnah yang tadi disebutkan. Kemudian dalam sholat witir, 3 rakaat tentunya ya, sholat witir yang 3 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-A'la, sabihisma rabbikal a'la. Rakaat keduanya membaca surah Al-Kafirun. Rakaat ketiga membaca surah apa? Ya, bisa 3 surah berlanjut ya, bisa Al-Ikhlas, kemudian ya Mu'awwidzatain ya, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Ini ketika sholat witir. Ini insya Allah sudah ma'ruf ya.
sudah ma'ruf. Karena mengapa beliau di sini tidak membawakan dalilnya? Ya, Imam An-Nawawi tidak membawakan dalilnya penyebutan bahwasannya ini dianjurkan karena berdasarkan hadis ini berdasarkan. Tidak, karena kenapa seperti itu? Karena Al-Imam An-Nawawi menganggap ini suatu hal yang sudah diketahui oleh semua manusia. Semua kaum muslimin sudah tahu gitu. Ya, seperti di sholat witir, kalau rakaat pertama baca Al-A'la surah Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiganya baca 3 surah yang berurutan tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu sudah diketahui oleh mayoritas kaum muslimin lah. Jadi makanya beliau tidak mendatangkan dan menghadirkan dalilnya, karena itu sudah diketahui oleh mayoritas kaum muslimin. Ya, namun pentakhriz dari buku ini sudah memperlihatkan atau sudah memunculkan footnote-nya di situ, bahwasannya pijakannya ada di hadis ini dan seterusnya. Kemudian tadi kalau di sholat sunnah. Kemudian di waktu tertentu, di waktu malam, di malam Jumat atau di hari Jumat baca surah apa? Al-Kahfi, ya. Di malam Jumat yang dibaca surah Al-Kahfi. Ya. Ini tentunya sama-sama sudah kita ketahui bersama ya. Dalam hadis yang disebutkan di sana di footnote-nya disebutkan man qara surat Al-Kahfi ya kama unzilat kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, suratnya utuh gitu berarti surahnya, maka niscaya mendapatkan cahaya kelak pada hari kiamat. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i pun dalam Al-Um disebutkan, kata beliau disunahkan membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Jadi di malam Jumat dan di hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Itu ya. Itu ketika malam Jumat dan di hari Jumat. Kemudian membaca ayat kursi secara khusus. Ini banyak kita harus membaca ayat kursi. Saya yakin semuanya insya Allah sudah hafal ya. Ayat kursi bahkan sudah dihafal dari sejak zaman kecil dahulu kita ya. Nah itu diperbanyak dianjurkan untuk memperbanyak baca ayat kursi Pak ya. Baca ayat kursi. Jadi kalau disunahkan memperbanyak bacaan ayat kursi di setiap tempat. Di setiap malam ketika hendak tidur ya. Membaca ayat kursi. Jadi jangan langsung naik ke kasur, tidur gitu ya, agak gitu. Ada adabnya, sebagaimana tadi disebutkan di awal, kita itu harus menjaga adab dalam segala sesuatu, termasuk diantaranya ketika kita hendak tidur, ada adabnya. Salah satu adab yang tidak boleh ditinggalkan apa? Yaitu baca ayat kursi diantaranya, kemudian baca ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya sampai selesai. Ya, kemudian kalau tambahannya dengan cara nafas gitu ya, ditiupkan ke tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh gitu ya. Baik, sebagaimana kata beliau terdapat dalam hadis dari Uqbah bin Amr bahwasanya ia berkata Rasulullah SAW menyuruhku membaca muawwidatain setiap selesai salat itu ketika selesai salat ya. Riwayatnya. Adapun memperbanyak bacaan kursi setiap tempat ketika hendak tidur, setelah sholat, termasuk diantaranya setelah dzikir Allahu Akbar 33 kali, kita lanjutkan dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjut dengan baca ayat kursi. Keutamaannya jelas sangat besar. Satu di antara keutamaan yang disebut oleh Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi selepas sholat, maka tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali kematian. Ya, tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali kematian. Artinya ya tidak akan masuk surga dulu karena dia belum mati ya. Itu penghalangnya kematian. Jadi itu salah satu keutamaan, dibiasakan dan dirutinkan. Baca ayat kursi adalah termasuk hal-hal yang dianjurkan. Kemudian dibaca menjelang tidur. Nah, disunahkan hendak tidur membaca ayat kursi, surah Al-Ikhlas, muawwidatain gitu ya. Serta akhir dari surah Al-Baqarah ya, 2 ayat terakhir dari mulai amanna ya sampai selesai. Itu 2 ayat terakhir yang dianjurkan setiap hendak tidur. Ini termasuk bacaan penting yang harus diperhatikan ya. Bacaan penting harus diperhatikan oleh setiap kita, jaga setiap malam. Ya banyak hadis yang menyebutkan terkait dengan keutamaan membaca hal tersebut, gitu ya. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, barang siapa yang membaca keduanya kata Nabi SAW, maka ya hal tersebut telah mencukupinya, mencukupi si pembaca ayat tersebut. Maksudnya apa? Ya Allah memberikan perlindungan akan keburukan di malam tersebut, gitu ya. Jadi barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dari mulai amanna billahi dan seterusnya sampai selesai,
ya maka itu kata Nabi SAW sudah mencukupi si hamba itu. Maksudnya apa? Cukup Allah ya menjaga, melindungi ya si hamba tersebut dari keburukan. Ya, cukup untuk melindungi si hamba dari keburukan di malam tersebut. Jadi dibiasakan Pak dijaga. Baca ayat kursi, setelah baca ayat kursi baca apa tadi? 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali ya. Kemudian kalau diupayakan untuk ditiupkan ke tangan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nasnya 3 kali dan diusapkan ke seluruh badan. Itu hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, sebagaimana Ibunda Aisyah menyebutkan sebenarnya Rasulullah setiap malam membaca surah Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Itu yang biasa Nabi SAW laksanakan, kemudian beliau melakukan nafas dengan ayat Al-Qur'an tersebut. Yaitu tadi nafas itu apa? Percikan tipis ya. Gitu kurang lebih. Jadi tidak meludah namun percikan udara dari mulut. Gitu, diusapkan ke seluruh tubuh. Itu yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya beliau tahu keseharian Nabi SAW seperti apa. Beliau menuturkan setiap malam beliau selalu begitu. Ya, kita ikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, itu ketika hendak memulai tidur. Ya, ketika hendak memulai tidur. Kemudian kalau bangun tidur, apa yang dibaca bangun tidur? Kalau kita bangun tidur, apa yang dilakukan pertama, Pak? Ngecek HP dulu. Cek HP dulu gitu ya. Karena sebagian kita ngecek HP dulu, cek info masuk nih, apa nih pesan masuk gitu. Nah, ketika bangun tidur, Islam mengajarkan apa? Disunahkan apabila terbangun dari tidur, setiap malam membaca surah Ali Imran dari ayat 190 sampai akhir. Ya, surah Ali Imran dari ayat 190 sampai akhir. Disunahkan seperti itu, setiap bangun tidur. Ya, sebagian disebutkan dalam Sahihain, ya, dalam Bukhari dan Muslim maksudnya. Sesungguhnya apabila Rasulullah SAW terbangun dari tidur, beliau membaca beberapa ayat terakhir dari surah Ali Imran. Maksudnya dari ayat 190 sampai terakhir surah Ali Imran. Itu ya. Itu dalam adab keseharian. Bangun tidur, dari mulai tidur, bangun tidur. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, ayat yang dibaca ketika ada orang yang sakit. Ada orang yang sakit. Dianjurkan membaca surah Al-Fatihah ketika ada yang sakit. Ketika ada orang yang sakit di tengah-tengah kita atau diri kita sakit, baca surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah termasuk di antara surah-surah yang dianjurkan ya, dia termasuk ayat-ayat ruqyah. Sebagaimana baginda SAW menyebutkan wa ma adraka annaha ruqyah. Ya, ketika ada salah seorang sahabat yang meruqyah salah satu pemimpin sebuah kabilah, gitu ya. Singkat kisahnya gini, ada sebuah perjalanan, ada sahabat yang melewati sebuah kampung, sebuah kabilah. Lalu pemimpin kabilah tersebut sakit karena disengat apa? Kalajengking. Sakit disengat kalajengking. Lalu masyarakat di kabilah tersebut meminta agar sahabat tersebut mengobatinya, dan sahabat itu mengobatinya dengan baca apa? Dengan apa? Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, sembuh tuh pemimpin kabilahnya. Sembuh ya dengan baca Al-Fatihah. Yang tadinya sedang demam, panas, namanya disengat kalajengking, disengat skorpion itu ya. Dibacakan kepada beliau surah Al-Fatihah, dan ternyata qadarullah dengan izin Allah sembuh. Lalu ia diberikan hadiah beberapa ekor kambing, dan itu disampaikan kepada Nabi SAW. Apakah boleh seperti itu? Nabi menyebutkan, tidakkah engkau tahu bahwasannya iya itu surah Al-Fatihah adalah termasuk bacaan ruqyah, gitu ya. Jadi Nabi mengizinkan, membolehkan seperti itu. Ya, dibacakan surah Al-Ikhlas juga, ya surah Al-Falaq, surah An-Nas, ya dengan disertai nafas tadi ya, dipercikan ke tangan lalu diusapkan ke tempat yang sakit. Itu diantaranya. Ya, hal itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang dalam Sahihain ya, dalam Bukhari dan Muslim. Disebutkan pula, Thalhah bin Musarrib berkata, dikatakan kepadaku, sesungguhnya apabila orang sakit dibacakan ayat Al-Quran, maka hal itu akan meringankan sakitnya. Akan meringankan sakitnya. Tentu ini berkorelasi dengan keimanan seorang yang membacanya dan keimanan dari orang yang dibacakannya. Itu harus ada sinkronnya di situ.
Dan itu semua tentu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah tabaraka wa taala, karena tidak ada zat yang menyembuhkan kecuali hanya Allah tabaraka wa taala semata, gitu ya. Itu dalam kondisi sakit. Nah, dalam kondisi sakit bacakan surah Al-Fatihah, atau juga bisa dibacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu ya. Atau juga dalam hadis Nabi disebutkan ya, dibacakan doa juga ya, bismillah 3 kali, kemudian baca apa lagi lanjutannya? A'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadiru, sampai 7 kali gitu ya. Pegang tempat yang sakitnya. Kalau sakitnya tangan misalnya, maka pegang tempat yang sakitnya, lalu baca apa? Bismillah 3 kali, kemudian dibaca A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali gitu ya. Seperti itu. Itu salah satu bentuk Tibun Nabawi, cara-cara pengobatan ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping tadi membaca Al-Fatihah. Kemudian, nah ini ada tambahan dari beliau, ayat dibacakan ketika jenazah. Nah, dibacakan ayat yang dibacakan pada jenazah. Beliau menganjurkan, ini pendapat beliau, membaca surah Yasin di tengah orang-orang yang sedang meninggal. Namun beliau sendiri mengatakan hadisnya dhaif gitu ya. Hadisnya dhaif. Beliau sendiri mengatakan pijakan hukumnya lemah, dhaif. Ya, hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, kata beliau, Imam Nasai dalam Amalul Yaumi wal Lailah, Ibnu Majah, dan mengatakan hadisnya dhaif. Ya. Itu bab ke-8. Semoga memberikan taufik agar kita mampu dan bisa ya memahami. Masuk ke bab yang ke-9. Satu bab lagi insyaallah selesai ya dari kitab ini. Tentang menulis ayat Al-Qur'an dan memuliakan mushaf Al-Qur'an. Jadi mushaf itu berbeda dengan buku ya, secara umum berbeda. Ada hukumnya. Nah, maka kita diperintahkan untuk menghormati, memuliakan. Karena dia berisikan kalamullah, berisikan ucapan Allahu Rabbul Alamin, pencipta kita. Maka statusnya jelas. Ya, lebih mulia. Maka kita harus memiliki adab. Kita hormati, kita muliakan. Nah, bagaimana cara pemuliaannya, pemuliaan terhadap mushaf? Nah, ini di bab yang ke-9 beliau jabarkan. Walaupun pada dasarnya Al-Quran di zaman kita atau mushaf di zaman kita itu berbeda dengan mushaf di zaman Nabi tentunya ya. Berbeda dengan mushaf di zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi kan tidak tidak terkumpul dalam satu kitab gitu ya. Tidak terkumpul dalam satu kitab khusus gitu ya. Masih ditulis secara secara tersendiri dalam lembaran-lembaran, maka disebut dengan sahifah namanya ya. Disebut dengan sahifah. Jadi masih tersusun dalam lembaran-lembaran, tidak dikumpulkan menjadi satu gabungan mushaf gitu ya, atau suhuf, tidak. Tapi masih dalam bentuk lembaran-lembaran. Kenapa? Karena memang pada waktu itu masih proses penurunan ayat gitu ya. Jadi jelas itulah yang melatar belakangi kenapa Al-Quran di zaman Nabi SAW tidak dikumpulkan dalam satu mushaf tertentu, masih dalam lembaran-lembaran karena masih proses pengumpulan, proses turun gitu ya. Nah, barulah ada inisiatif untuk menggabungkan lembaran-lembaran tersebut yang ditulis di atas kulit unta, yang di pelepah kurma, yang di batu, yang di tulang, itu yang di mushaf sahifah yang bersebaran itu dikumpulkanlah. Nah, ide pengumpulan pertama ada di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiqul Akbar radhiyallahu taala anhu wadhahu. Ya. Nah, ini beliau di sini menyebutkan gambaran sekilas tentang sejarah penyusunan mushaf. Ya, sekilas sejarah penyusunan mushaf. Jadi kalau di zaman Nabi tadi sudah jelas ya, hanya berbentuk lembaran-lembaran, tidak tersusun, tidak terkumpul dalam satu kumpulan tertentu gitu ya. Masih dalam lembaran-lembaran karena memang dalam proses, sekali lagi proses penurunan 23 tahun itu. Ya, adapun di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, Siddiqul Akbar tentunya ya, kemungkinan wahyu turun maka tidak akan mungkin dong karena Nabi sendiri sudah wafat, sudah meninggal dunia. Terlebih tuntutan di zaman itu sangat besar, yaitu apa? Berupa banyaknya para penghafal Quran yang meninggal dunia. Ya, menjadi syuhada ya, menjadi syuhada salah satu peperangan yang banyak menyebabkan gugurnya para penghafal Quran adalah
peperangan Yarmuk ya, perangnya kaum muslimin di Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melawan seorang nabi palsu yang kita kenal, siapa namanya? Musailamah Al-Kadzdzab gitu ya. Ah iya, Afwan, Yamamah. Syukur atas pengingatannya. Nah, perang itu yang kemudian banyaknya kemudian berdampak kepada para penghafal Quran yang meninggal dunia, yang gugur, yang syahid di situ. Sehingga tuntutan itu yang dilihat oleh pemimpin di kala itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang di sekitarnya yang memandang perlunya untuk dikumpulkan Al-Quran. Karena kalau tidak, nggak kebayang tuh. Ya. Al-Quran sudah hilang, selesai gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran gitu ya. Segala sesuatu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Jadi akhirnya ide itu muncul karena memang tuntutannya kuat gitu ya. Ingin menjaga Al-Quran, maka pada waktu itulah di bawah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wardahu, maka dikumpulkanlah Al-Quran, disusun dalam sebuah kumpulan, dibikin mushaf gitu ya. Lumbur ala sohifah yang lembaran-lembaran tadi dikumpulkan menjadi satu mushaf. Dan kemudian disimpanlah di rumah Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha ya. Istri Nabi SAW yang merupakan putrinya siapa? Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu gitu ya. Jadi disimpan di rumahnya Hafsah radhiyallahu anha. Itu lembaran-lembaran yang tadinya berceceran kemana-mana di mana-mana itu ya ditulis menjadi satu, dikumpulkan dan disimpan di rumah Ummul Mukminin istri Nabi SAW yaitu Hafsah radhiyallahu anha binti Umar bin Abi Khattab ya. Kemudian memasuki zaman kekhilafahan Utsman bin Affan, nah tuntutan lain lagi. Ya, tuntutannya lebih besar lagi, yaitu apa? Dengan tersebarnya Islam ke seluruh penjuru. Kita tahu di kekhilafahan Umar bin Khattab Islam menyebar ke seluruh penjuru. Banyak kaum muslimin yang masuk Islam itu ya, yang dia orang ajam non Arab, tentu akan ya bercampur baurlah lidah ya segala macam. Bercampur baur lidah segala macam. Maka tuntutan jauh lebih besar lagi. Ya, karena khawatir akan apa? Terjadinya perselisihan dalam Al-Qur'an, dapat mengurangi isi Al-Qur'an, bahkan khawatir bisa menambah gitu ya. Akhirnya idelah seorang khalifah yaitu Utsman bin Affan, ya, mushaf yang ada di tangan Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha itu disalin. Disalin artinya diperbanyak. Kalau zaman dahulu kan cara memperbanyaknya tuh ditulis ulang gitu ya. Cara memperbanyaknya ditulis ulang. Makanya para ulama dahulu itu mereka untuk belajar itu harus mengalokasikan dana yang tidak sedikit. Modal belajar mereka itu sangat besar, sangat mahal. Kenapa? Karena ingin dapat satu kitab harus nulis gitu. Kan ada, kalau kita pergi ke percetakan itu ya, percetakannya itu ada karyawan yang nulisnya gitu. Saya ingin buku ini ditulisin gitu. Bayangin kalau 10 jilid, berapa lama nulisnya tuh. Makanya para ulama zaman dahulu itu mereka sampai bisa seperti itu tuh mengorbankan harta yang sangat banyak. Karena untuk dapat satu buku saja harus ngeluarin, mungkin kalau dikonversi ke sarang bisa sekian puluh juta bahkan ratus juta untuk dapat ilmu. Ya. Makanya ya kalau sekarang, zaman sekarang orang malas belajar, malas menuntut ilmu, ya ironis. Sekarang kemudahannya sudah sangat besar ya. Kitab di tangan kita sudah sangat ya mudah untuk kita dapatkan dengan harga yang relatif murah lah. Ya, dengan murah. Untuk pergi ke ngopi di Starbucks aja udah dapat berapa kali buku ya. Kitab At-Tibyan ini harganya nggak bisa membeli kopi di Starbucks ya. Karena murah ini. Tapi manfaatnya sangat besar. Kalau zaman dahulu ditulis ulang itu, bayangin. Ya, makanya ulama di zaman dahulu tuh ya harus siap-siap uang gitu ya, siap-siap harta. Makanya banyak di antara mereka yang jual rumah, jual segala macam gitu. Jual tiang rumah. Tiang rumah dijual. Karena ingin dapat buku, ingin dapat kitab. Karena kan harus ngupah orang nulis gitu ya. Allahu Akbar. Nah itu. Makanya di zaman Utsman bin Affan ditulis ulang tuh, disalin ulang. Mushaf yang tadi sudah dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq ditulis ulang.
Nah, itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah Rasam Utsmani gitu ya. Penulisan itulah yang kemudian jadi rujukan. Penulisan itu yang kemudian jadi rujukan mushaf-mushaf di zaman sekarang yang ada sekarang. Yang jadi rujukan. Ya, kembali rujukannya adalah ke mushaf yang ditulis di zaman kekhalifahan Utsman ibnu Affan. Itu yang disebut dengan Rasam Utsmani. Yang beliau tulis, ya, Utsman bin Affan beliau tulis. Ada sebagian pendapat menyebutkan bahwasannya Utsman menulisnya tiga eksemplar gitu ya. Nah, di mana satu dikirim ke Basra, satu dikirim ke Kufah, satu dikirim ke Syam, dan satu lagi disimpan di Madinah gitu ya. Ada yang menyebutkan menulisnya sampai 7 mushaf gitu ya. Yang dimana sebagian dikirim ke Mekah, ke Syam, ke Yaman, ke Bahrain, ke Basra, ke Kufah, dan satu disimpan di Madinah sebagai berkas arsip gitu ya. Itu penyusunan mushaf di zaman Nabi Shallallahu Alaihi di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik, kemudian sekarang masuk ke penulisan Al-Quran dengan tulisan yang bagus. Nah, ini termasuk hal kata beliau dianjurkan kita menulis Al-Quran dengan tulisan yang bagus, memperbagus. Mudah-mudahan ini jadi sebetulnya sudah ada di silabus BMI ya, belajar menulis Al-Quran itu ya. Mudah-mudahan nanti diterapkan, diaplikasikan, belajar menulis. Kita punya guru-guru yang ahli khat ya. Ada Ustadz Riko nih, khatnya Masya Allah nih. Kalau nulis tuh udah luar biasa khatnya. Ya. Nah itu mungkin kita bisa bisa mengaplikasikan ya apa yang beliau sampaikan di sini. Dianjurkan untuk menulis Al-Qur'an dan memperbagus tulisannya, memperjelasnya. Nah, itu. Dan termasuk di antara salah satu metode menghafal Al-Qur'an itu dengan cara menulis. Ada salah satu metode yang mengenalkan metode menghafal dengan cara menulis. Gitu ya. Karena dengan menulis itu biasanya akan lebih menempel di ingatan gitu ya. Di samping dia hafal teksnya, tapi dia juga hafal letak tulisannya itu di mana. Gitu. Jadi ada salah satu metode menghafal Al-Quran dengan cara menulisnya, menulis ulang. Kita ingin menghafal surah apa nih? Surah Al-Mulk. Di samping kita menghafal, kita juga belajar menulisnya, bisa ya, supaya kita hafal huruf per hurufnya. Gitu. Jadi terekam di long term memory kita gitu ya, apa yang kita tulis itu. Biasanya kalau yang kita tulis itu lebih ingat biasanya gitu. Yang kita tulis itu biasanya lebih ingat. Nah, itu anjuran kata beliau memperbagus tulisan, menulis mushaf itu anjuran. Ya. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, dan juga kalau kata beliau dianjurkan juga memberikan titik, harokat gitu ya. Sebetulnya kalau ini kan di zaman dahulu ya, kalau Rasam Utsmani aslinya kan tanpa titik ya, tanpa harokat, tanpa apa-apa ya, mulus aja gitu ya. Kita nggak bisa membedakan mana so, mana do itu ya, mana jim, mana ha, mana kha, karena memang nggak ada titik, jangankan harokat, titik pun tidak. Nah kata beliau dianjurkan menambah titik, menambah harokat supaya semakin jelas kita membacanya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian menulis Al-Qur'an dengan barang najis, waliyadzubillah. Ini salah satu dari konsep perdukunan ya. Salah satu dari metode dukun dalam mengirimkan sihirnya adalah menulis ayat Al-Qur'an dengan darah haid. Waliyadzubillah. Memang dukun itu memang udah harus dimusnahkan ya, di muka bumi ini harus dimusnahkan ya. Kalau ada tim pencari hantu ya seharusnya tim pencari dukun yang adanya ya. Harusnya dimusnahkan karena memang madharatnya sangat besar, Sekarang lagi viral ya, masalah perdukunan nih, Perdunu. Persatuan Dukun Nusantara itu, Perdunu. Ternyata ada organisasinya, kita baru tahu. Ternyata ada organisasinya. Yang mereka katanya sudah merasa kehilangan job ya. Kan ironis ya, katanya mereka pintar pengasihan ya. Tapi merasa kehilangan job. Aduh, ada aja. Dia begitulah. Dalam salah satu muhadarah yang disampaikan oleh salah seorang masyayikh dari Saudi Arabia, beliau menyampaikan bahwasannya
salah satu dari metode sihir, ya, metode sihir, pengiriman sihir, itu dengan menuliskan ayat Al-Quran dengan darah haid. Waliyadzubillah. Ini jelas ya, bentuk kekufuran yang sangat nyata ya. Kekufuran yang sangat nyata, ini penghinaan terhadap Al-Quran. Nah, menulis Al-Quran dengan barang yang najis ini adalah suatu hal yang tidak dibenarkan tentunya ya. Suatu hal yang tidak dibenarkan. Tidak diperbolehkan menulis ayat Al-Quran dengan sesuatu yang najis. Ya, tidak diperbolehkan. Dan bahkan kata beliau, ini madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i ya, dimakruhkan menulis ayat-ayat Al-Quran di dinding gitu ya. Nah, di dinding-dinding itu dimakruhkan penulisan di situ. Karena faidahnya, ibrohnya Al-Quran itu kan untuk dibaca, dipelajari gitu ya, bukan dijadikan sebagai hiasan, harusnya dijadikan pedoman. Itu kata beliau sebagaimana pendapatnya Atha yang telah kami sebutkan, juga menyebutkan bahwasanya ayat Al-Quran ditulis pada makanan. Nah ini ada nulis Al-Quran di makanan, mungkin kue apa tuh, Black Forest gitu ya, kue tart ditulis di atasnya ayat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah gitu ya. Ini sebetulnya hal yang tidak dibenarkan ya. Namun karena Islam dilarang berbuat tabdzir, maka ya dibolehkan untuk dimakan, karena jangan sampai makanan kemudian basi akhirnya ya tabdzir ya, perbuatan yang sia-sia. Namun kata beliau kalau ditulis di atas kayu, ukiran berarti ya. Nah, ukiran tuh dipahat, maka nggak boleh tuh dibakar, Pak. Nggak boleh dibakar. Makanya jangan coba-coba ya tulis di atas kayu atau beli hiasan yang seperti itu, janganlah ya. Karena dia harusnya dijadikan pegangan hidup, sekali lagi ya, dijadikan pedoman hidup, dijadikan petunjuk, bukan untuk dijadikan hiasan. Kemudian perintah untuk menjaga dan menghormati Al-Quran. Seluruh kaum muslimin sepakat atas wajibnya menjaga serta memuliakan Al-Quran. Gitu ya. Para ulama yang semadzhab dengan kami, itu madzhabnya Imam Asy-Syafi'i, berkata seandainya ada seorang muslim yang membuangnya, waliyadzubillah, ke tempat sampah dibuang Al-Quran gitu ya, maka ini pendapat ulama madzhab Syafi'i ya, itu apa? Kafir orang tersebut, Pak, buang mushaf itu. Ya Allah ya Rabbi. Kayak harus hati-hati ya. Jangan sampai kita termasuk di antara orang yang menghinakan Al-Quran. Menghinakan Al-Quran. Gak boleh dijadiin bantal tuh, tiduran. Jadiin bantal Al-Quran. Ini gak boleh. Ya. Jangankan Al-Quran ya, kitab-kitab pun gak boleh dijadikan kitab pelajaran ya. Kitab fikih, kitab apa, kita tiduran di atas Al-Quran itu gak diperbolehkan, gak dibenarkan. Ya. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu dalam posisi kita berinteraksi dengan mushafnya, dengan Al-Quran mushaf ya, yang sudah berbentuk Al-Quran mushafnya gitu ya, yang sudah seperti ini. Ya, kita tidak boleh menjadikan dia sebagai bantal, sebagai alas, maka menyimpannya pun harus beradab. Kalau kita di meja nih ada beberapa buku, maka Al-Quran jangan disimpan paling bawah, bahkan dia harus paling atas disimpannya. Gitu ya. Jadi jangan dibiarkan ia terhinakan lah ya. Jadi Al-Quran posisinya disimpan paling atas. Kita hormati, kita muliakan karena dia ya isinya adalah kalamullah, ucapan Allah Rabbul Alamin gitu ya. Harus dimuliakan, diposisikan dengan terhormat dan mulia. Ya tidak boleh kemudian Al-Quran disimpan di paling bawah, ditumpuk-tumpuk buku di atasnya, itu enggak dibenarkan. Harus di tempat yang terhormat, harus di tempat yang terhormat. Nah, kalau di antara kita ada yang suka traveling nih, jalan-jalan gitu ya, ke luar negeri kemana gitu ya, maka ada adabnya ketika membawa Al-Quran. Nggak boleh membawa Al-Quran bersafar ke negeri kafir. Nah, nggak boleh. Karena khawatir Al-Qurannya tertinggal ke sana, jatuh di sana misalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak bisa memuliakan Al-Quran. Bisa jadi mereka hinakan Al-Quran, bisa jadi mereka rusak Al-Quran. Itu gara-gara kita gitu ya. Maka tidak dibenarkan kita, kata beliau, membawa Al-Quran bersafar ke negeri musuh, ke negeri orang-orang kafir, gak dibenarkan. Karena khawatir nanti jatuh ke tangan orang-orang kafir. Nabi SAW telah melarang bersafar ke negeri musuh sambil membawa mushaf, bawa Al-Quran, gak boleh, gitu ya. Karena untuk kehati-hatian. Jangan sampai nanti termasuk diantaranya bawa mushaf,
ke tempat-tempat waliyadzubillah misalnya yang di sana jauh dari syiar agama Allah gitu ya, itu juga tidak dibenarkan. Diharamkan pula ya, menjual Al-Quran kepada orang yang non-muslim gitu ya. Nah, itu tidak diperbenarkan, tidak diperbolehkan. Ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh ya, sebagian pendapat Imam Syafi'i kata beliau di sini bahwa diperbolehkan. Namun secara umum ya diharamkan, tidak diperbolehkan. Karena khawatirnya nanti mereka tidak bersikap dengan baik terhadap Al-Quran tersebut. Ya, karena bisa menghinakan, kemungkinan bisa menghinakan Al-Quran. Kemungkinan bisa menghinakan Al-Quran. Kemudian, nah ini yang terkadang banyak dipertanyakan. Bagaimana orang yang berhadas membawa Al-Quran, baca Al-Quran yang berhadas ya, entah dia junub, entah dia hadas kecil gitu ya. Nah ini dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i ya, beliau menyampaikan haram bagi orang yang berhadas menyentuh serta membawa Al-Quran gitu ya. Ini pendapat dalam madhab Imam Syafi'i. Nggak boleh orang yang berhadas, ya orang yang junub gitu ya, orang yang haid, orang yang nifas, gitu ya, menyentuh serta membawa Al-Quran. Orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas nggak boleh menyentuh dan membawa Al-Quran. Baik membawanya menggunakan perantara, misalnya dikasih apa tuh, lap, kasih tisu, kasih apa gitu ya, maupun secara langsung, ya, maka itu tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan. Tidak perlu. Ini sekali lagi ya dalam rangka apa? Memuliakan Al-Quran. Dalam rangka memuliakan Al-Quran. Kemudian juga kata beliau rahimahullah, seandainya Al-Quran ditulis di sebuah lembaran, maka hukum lembaran tersebut sudah menjadi seperti kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita nulis pelajaran nih, kajian Ustadz Sam di sana kita tulis, catat di sana, baca, tulis ayat Al-Quran. Nah, lembaran yang kita tulis di buku tersebut ada ayat Al-Qur'annya, maka statusnya kita berinteraksi sama dengan kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita tidak boleh mencampakkan buku itu digeletakin di mana aja gitu, karena terdapat di dalamnya ayat Al-Qur'an yang ditulis gitu ya. Terdapat ayat Al-Qur'an yang ditulis. Ya, baik tulisan tersebut sedikit atau banyak kata beliau, bahkan apabila separuh ayat saja ditulis untuk kebutuhan belajar, haram bagi orang berhadas menyentuh. Jadi berinteraksinya sama dengan berinteraksi dengan mushaf gitu ya. Bahkan kalau dengan tongkat gitu ya, ngangkatnya pakai tongkat itu pakai atau yang sejenisnya capitan atau apapun, ya itu pun sejatinya kata beliau lebih baik dihindari ya, lebih baik dihindari. Walaupun ada yang mengatakan boleh kata beliau. Lebih baik dihindari kesimpulannya. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana dengan orang yang berhadas menulis Al-Quran? Tadi kan membawanya, memegangnya, menyentuhnya gitu ya. Nah, kalau orang menulisnya bagaimana? Menulis Al-Qurannya. Nah, kata beliau, ada beberapa pendapat di sana. Orang yang berhadas, yang junub, orang yang haid, orang yang nifas gitu ya. Menulis Al-Quran kalau tidak memegang Al-Qur'annya, menyalinnya gitu, tidak memegang mushafnya, maka tidak mengapa. Tapi kalau si orang yang haid, nifas atau junub itu nyalinnya sambil pegang Al-Qur'an, nah itu maka tidak dibenarkan. Ya, maka tidak dibenarkan. Itu kata beliau rahimahullah, gitu ya. Ya, bagi orang yang berhadas tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kalau ketika hendak dia menulisnya, gitu ya. Apabila tanpa menyentuh dan tidak pula membawa Al-Quran, maka kesimpulannya adalah diperbolehkan. Kalau tanpa menyentuh Al-Qurannya ya. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya, orang yang berhadas membawa barang yang terdapat Al-Quran. Membawa barang yang terdapat ayat Al-Quran di dalamnya. Nah, bisa jadi dalam bentuk buku, bisa jadi dalam bentuk apalagi tuh, tulisan di baju misalnya ada Al-Qur'annya. Nah, itu. Tulisan di di laptop yang ada tulisan Al-Qur'an di sampul laptopnya, nah, gitu. Baik, nah menurut kata beliau, menyentuh dinding, manisan, roti, ukiran ayat Al-Qur'an yang terdapat di dalamnya Al-Qur'an tentunya. Menurut mazhab yang benar kata beliau semua hal itu diperbolehkan karena dia sejatinya bukan mushaf.
Ya, jadi kata Imam Syafi'i itu kata Imam An-Nawawi hal itu diperbolehkan karena statusnya bukan mushaf. Walaupun sebetulnya tadi agak sedikit kontradiksi dengan sebelumnya karena tulisan apapun sudah dikategorikan mushaf ya. Kalau terdapat tulisan Al-Qur'an. Tapi itulah pendapat beliau ya. Itulah pendapat beliau bahwasannya kata beliau madzhab yang benar itu diperbolehkan karena sejatinya bukan mushaf. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, ya dua poin terakhir. Ya, 2 poin terakhir yaitu bagian najis pada orang menyentuh Al-Qur'an. Enggak boleh ya. Kita misalnya di baju kita gendong cucu, misalnya cucunya pipis di baju kita, maka baju yang kena najis itu enggak boleh menyentuh Al-Qur'an. Intinya sekali lagi adalah memposisikan dan memuliakan Al-Qur'an. Intinya itu. Intinya memposisikan Al-Qur'an, memuliakan. Jadi kalau ada baju kita terkena pipis, maka baju tersebut jangan tersentuh dengan menyentuh Al-Qur'an, gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Haram bagian yang najis pada dirinya menyentuh Al-Qur'an kata beliau gitu ya. Haram nggak boleh. Kemudian dibolehkan menyentuh mushaf setelah bertayamum. Kalau dalam kondisi sholat ya. Seseorang mau sholat, dia nggak dapat air, nggak dapat apa tuh namanya, nggak dapat air, nggak dapat debu untuk tayamum nih, nggak ada. Maka pada waktu itu karena darurat dia boleh sholat tanpa bersuci gitu ya. Tapi ketika menyentuh mushaf nggak ada istilah darurat. Kalau dia nggak suci, nggak wudhu, nggak tayamum kata beliau, maka tidak boleh menyentuh mushaf gitu ya. Tidak boleh menyentuh mushaf. Itu kata beliau rahimahullahu taala. Ya, berbeda statusnya dengan sholat yang ada unsur daruratnya. Boleh seseorang sholat tanpa bersuci, tanpa wudhu, tanpa tayamum. Kalau memang dia nggak ada debu, nggak ada air, maka dia bisa sholat dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi apapun. Kalau menyentuh mushaf tidak ada uzur. Dia tetap harus tayamum minimalnya kalau nggak wudhu. Baru menyentuh mushaf itu kata beliau rahimahullah. Adapun anak kecil yang hendak membaca Al-Quran maka sejatinya harus kalau dia baca Al-Quran ingin apa maka tidak mengapa si anak kecil itu membawa Al-Quran membaca Al-Quran ya tanpa berwudu karena itu sebagai konsep pendidikan, jangan sampai memaksakan akhirnya jadi nggak mau ngaji gitu ya. Nggak mengapa kalau anak kecil tidak wajib ya untuk berwudu karena hal itu akan memberatkan kata beliau, memberatkan. Jadi kalau ada anak-anak kita ingin belajar Al-Quran nggak usah dipaksa ya. Kalau dia bisa wudu kita aja suruh wudu ya wudu boleh, tapi kalau nggak mau ya jangan dipaksa, biarin karena seperti itu nanti akan memberatkan dia akhirnya nggak mau ngaji. Nah gitu. Dan terakhir jual beli Al-Quran hal itu diperbolehkan. Jual beli mushaf ya, jual bukan Al-Quran tapi jual beli mushaf hal itu diperbolehkan ya. Wallahu a'lamu bissawab. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ya sekarang sudah pukul 21.12 ya, 2 menit lebih ya, harusnya tadi 21.10 ya. Sekali lagi dari apa yang saya sampaikan dan itu berupa kebenaran, itu murni dari Allah Tabaraka wa taala datangnya. Adapun yang khilaf, yang salah, yang keliru itu murni dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Yang saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Nggak ada sesi pertanyaan Ustaz ya? Kita langsung pamit ya. Ya. Sebenarnya ada yang tanya di itu ada 2 chat. Oh, ada. Ada 2 chat di sini. Gimana? Pak Bambang, Masya Allah. Ada 3 nih. Sama Pak Pur. 2. Gimana nih? Pak Bambang, ada Pak Pur. Ada Pak Sigit. Apa Pak Agus? Pak Sigit. Atau kita jawab singkat? Jawab singkat. Ya. Setelah kita baca dulu. Bismillah, kita satu-satu ya. Aduh, Masya Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pula untuk Bapak dan keluarga ya. Doa yang sama. Semoga Allah menjaga Bapak dan keluarga. Mohon bertanya, bila selesai salat Isya, kita disunahkan untuk salat sunnah ba'da Isya 2 rakaat. Serta disunahkan melaksanakan salat witir betul sebelum tidur. Hadisnya riwayat Abu Hurairah. Apakah boleh kita melaksanakan salat sunnahnya 3 rakaat dengan rincian 2 rakaat niatnya salat ba'da Isya dan witir? Digabung sedang yang apa satu itu sebentar. Sedang yang 1 rakaat diniatkan salat witir saja atau salat witirnya boleh hanya 1 rakaat saja atau memang harus salatnya ba'da Isya 2 rakaatan witir. Baik. Ba'diyah salat tersendiri dan witir salat tersendiri Pak ya. Dan untuk witir ya minimal 1 rakaat. Untuk witir minimal 1 rakaat.
Kalau Bapak mau 3 rakaat dengan tadi mengamalkan rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua baca Al-Kafirun, ketiganya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu lebih baik ya. Tidak mengapa Pak, silakan. Masya Allah, dibiasakan ya salat witir. Nabi berpesan kepada Abu Hurairah agar beliau senantiasa menjaga salat witir sebelum tidur. Jadi setelah ba'da Isya atau sebelum tidur seseorang, salat witir dulu. Ya, minimal 1 rakaat, namanya salat witir minimal 1 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah Quran digital termasuk mushaf? Apakah sama? Digital yang dimaksud ketika dia dalam bentuk HP ya, gadget. Nah, maka status HP tidak jelas berbeda dengan mushaf. Maka ada fatwa ulama, tidak boleh seorang imam yang mengimami kaum muslimin baca Al-Quran via HP, tidak boleh ya. Kalau baca Al-Quran, imam pegang mushaf, pegang Al-Quran, maka tidak mengapa. Ketika sholat qiyamul lail misalnya panjang, dia sambil baca Al-Quran, sambil baca mushaf, maka tidak mengapa ketika imam. Tapi ketika dari gadget atau dari HP, maka tidak diperbolehkan. Apalagi data selulernya nyala ya. Ketika baca Al-Quran ada notifikasi. Shopee datang. Ada paket nih. Terganggu konsentrasi, repot sholatnya nanti. Janganlah. Ya, pakai kalau HP statusnya jelas beda dengan Al-Quran. Boleh mushaf diberikan ke non-muslim. Untuk keperluan apa dulu? Tadi disebutkan oleh Imam Nawawi, kata beliau menjualnya tidak diperbolehkan. Karena khawatirnya nanti mereka tidak bisa memuliakan Al-Quran. Bahkan Al-Quran bisa dihinakan. Ya, lebih baik jangan. Itu kata Imam Nawawi, lebih baik jangan dihindari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya? 2 lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Amalan zikir dan sholawat dan kapan waktunya selain dari bacaan ayat dan surah yang dijelasan saja. Bagaimana tulisan dalam rajah dan pusaka? Waduh. Zikir dan sholawat kapan waktunya amalan zikir? Mungkin ini bahasannya bagusnya dalam Minhajul Muslim saja nih, ada nih bab terkait dengan adab doa dan zikir ya. Dalam Minhajul Muslim mungkin nanti dibahas insyaallah ya. Adab zikir setelah sholat nih ada nih. Apa yang dibaca ketika selepas sholat, apa yang dibaca ketika mau tidur, itu ada tuntunannya. Semuanya ada tuntunannya dalam Islam, Pak. Jadi kita tidak perlu mencari tuntunan-tuntunan yang lain yang diajarkan. Nabi semua telah mengajarkan dengan total dan gamblang. Ini mungkin ada bahasan tersendiri khusus insya Allah ya, terkait dengan zikir dan bacaan-bacaan. Adapun salawat, yang terbaik adalah salawat yang kita baca ketika sholat, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya sampai selesai, itu ya salawat yang terbaik. Karena Bapak silakan buka, kalau ada di rumah ada tafsir Ibnu Katsir ya. Saya yakin adalah tafsir Ibnu Katsir di rumah ya, insyaallah ya. Tafsir Ibnu Katsir di surah 33 surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah 33 di ayat yang ke-56. Silakan dibuka di sana Al-Hafidz Ibnu Katsir di ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di ayat itu Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan semua riwayat terkait masalah sholawat. Nah, itu yang dibaca. Silakan dibaca di tafsir Ibnu Katsir terkait dengan ayat tadi innallaha wa malaikatahu sampai selesai. Ada rincian sholawat yang bersumber dari Nabi. Nabi mengajarkan sholawatnya itu. Salah satunya di ayat yang biasa kita baca dalam sholat, dalam tasyahud kita ya. Kemudian bagaimana tulisan dalam rajah? Ini tinggalkan Pak ya, karena ini jelas menghinakan ya, menghinakan. Ini jelas penghinaan terhadap Al-Quran, ditulis dalam rajah, ini jelas penghinaan. Haram yang seperti itu, haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, baru ikut kajian lagi. Bagaimana memulihkan Al-Quran kita yang sudah lama lecek dan atau kusam? Masya Allah. Ya, kalau lecek dan kusamnya karena dibaca, walillahilham, segala puji bagi Allah. Semoga itu menjadi saksi kelak di akhirat ya. Tapi kalau lecek dan kusamnya karena debu, karena bertumbuk debu, ini yang jangan sampai terjadi begitu. Nah, hal seperti itu untuk menghindari penghinaan terhadap Al-Quran, maka wallahu a'lam bishawab, ada pendapat yang mengatakan lebih baik dibakar ya.
Karena kalau dibuang, apalagi ke tempat sampah, waliyadzubillah, nanti akan jadi menghinakan Al-Quran. Kalau sudah seperti itu, misal di masjid-masjid tuh banyak kaum muslimin yang udah tinggal lembaran-lembaran ya, sobek-sobekan, akhirnya dimain-mainkan, jangan seperti itu, harusnya dikumpulkan ya, supaya menjaga, supaya tidak ada madharat, maka lebih baik dibakar saja. Karena kalau dibuang begitu saja, takutnya nanti malah dihinakan. Kurang lebih gitu Pak ya, wallahu a'lamu bishawab. Ya, sekali lagi mohon maaf atas apa yang saya sampaikan dari yang apa saya utarakan dan berupa kebenaran. Sekali lagi murid dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang khilaf, yang salah, yang keliru itu dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berpasti dari perkata tersebut. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya dan menyinggung perasaan. Nah, sekali lagi tidak ada maksud dan tujuan untuk menyakiti perasaan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, karena pepatah mengatakan apa Pak? Kalau pedang lukai tubuh masihlah ada hadapan sembuh. Kalau lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Kurang begitu ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya dan mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Dari saya cukup sekian. Ya, subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah khairan. Saya mohon undur diri ya, pamit. Tafadhol Ustaz. Syukran. Silakan Ustaz. Ini Ustaz sendirian di ini dia, di masjid ini. Saya nama sebentar Pak ya, silakan diteruskan. Baik. Demikianlah kita sudah sampai pada akhir dari tinggal satu lagi yang belum kita laksanakan, yaitu tadi acara silat nas atau urun rembuk ya, atau diskusi antar peserta maupun juga dengan para ustadz juga di sini. Nanti diskusi ini akan dipimpin oleh Pak Pak AA ya, Pak Budi Stanjaya. Baik, kita langsung mulai saja. Tutup dulu Pak nih, yang ini kajian kita tutup ya. Oh, kita tutup dulu ya. Baik Ustaz. Baik, kita tutup dulu acara kajian pekanan kita kali ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia dan dirgahayu RI ke-77. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.